Halo semuanya. Di saat ini kami akan membawakan materi dengan judul proses penyerapan air dan teori pengangkutan air. Tetapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Karen Joana Uri Timur dengan NIM 2021-80011. Perkenalkan, nama saya Katriona Triselia Rahayaan dengan NIM 2021-80020. Perkenalkan, nama saya Putri Irlan Sari Sugianto dengan NIM 2021-80034. Selanjutnya, kami akan masuk ke materi yang pertama. Oke, baik. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai proses penyerapan air. Jadi, penyerapan air terjadi ketika air diserap dari tanah dan akhirnya mencapai daun setelah didistribusikan ke seluruh bagian tanaman. Kemudian, organ yang aktif menyerap air yaitu akar. Jadi, rambut-rambut akar paling cepat menyerap air. Jumlahnya sedikit dan juga jumlah air yang diserap sedikit. Selain itu, mikoriza membantu akar tanaman dalam memaksimalkan penyerapan air. Jadi teman-teman bisa lihat pada gambar ini. Kemudian ada dua mekanisme penyerapan air, yaitu aktif dan pasif. Aktif yaitu aktif osmotik dan aktif non osmotik. Kemudian pasif. Pasif yaitu tarikan transpirasi atau penggeraknya yaitu transpirasi. Kemudian kita masuk pada yang pertama yaitu aktif osmotik. Jadi osmosis adalah jenis difusi khusus. Pergerakan air melintasi membran semi permeabel dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah. Molekul terlarut yaitu ion semi organik dan lain-lain disebut sebagai zat terlarut. Kemudian kebanyakan zat terlarut tidak dapat melewati membran. Ketika konsentrasi zat terlarut meningkat, konsentrasi air bebas menurun. Kemudian hipertonik disebut sebagai tinggi dan hipotonik disebut sebagai rendah. Kemudian teman-teman bisa melihat pada gambar berikut yang merupakan proses dari aktif osmotik. Aktif dan osmotik yaitu mekanisme respirasi sel akar sebagai sumber tenaga penggerak penyerapan air. Tahapan-tahapannya adalah ion mineral masuk ke akar melalui transfer aktif yang menurunkan potensial air di dalam akar. Yang kedua, air masuk ke akar melalui osmosis, dan yang ketiga, air dan mineral masuk ke dalam silem dan masuk ke aliran transpirasi. Selanjutnya adalah penyerapan pasif. Teman-teman sekalian bisa melihat gambar yang ada, yaitu gambar penyerapan pasif. Dalam penyerapan air pasif, akar sel rambut tetap pasif dan mereka tidak mengambil bagian dalam menyerap air dari tanah. Transfer pasif terjadi ketika tingkat transpirasi adalah benar-benar tinggi karena aktivitas dari bagian atas tanaman seperti tunas dan daun. Transpirasi aktif terjadi pada bagian atas tanaman dalam penyerapan air pasif. Dalam transportasi pasif, gerakan konsentrasi terjadi turun gradien. Perbedaan utama antara penyerapan air aktif dan penyerapan air pasif, yaitu dalam penyerapan air aktif, akar tanaman menyerap air dengan usaha mereka sendiri. Ini terjadi bahkan ketika tingkat transpirasi rendah. Sel-sel akar memainkan peran penting dalam menyerap air dalam proses ini. Di sisi lain, dalam penyerapan pasif, sel-sel akar tidak memainkan peran apapun dalam menyerap air. Mereka tetap pasif. Penyerapan air terjadi ketika laju transpirasinya tinggi. Selanjutnya adalah jalur penyerapan air dan unsur hara. Teman-teman bisa melihat jalur penyerapan airnya pada gambar di bawah ini. Jadi yang pertama, larutan tanah yang berisikan air dan unsur hara. Kemudian masuk ke sel epidermis melalui rambut-rambut akar, kemudian ke korteks, kemudian endodermis, dan pada endodermis air dan unsur hara tidak bisa melewatinya karena terdapat pita kasparian, di mana pita kasparian tersebut mengandung suberin dan lignin. Karena tidak bisa melalui
endodermis, maka air dan unsur hara masuk melalui sitoplasma. Dan dari sitoplasma kemudian air dan unsur hara diteruskan ke xilem. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori pengangkutan air, di mana teori tersebut terbagi menjadi 4, yaitu teori tekanan akar, teori kapilaritas, teori kohesi, dan teori sel pemompa. Teori tekanan akar. Teori tekanan akar menyatakan bahwa air dan mineral naik ke atas, yaitu ke daun, karena adanya tekanan akar. Tekanan akar terjadi karena perbedaan konsentrasi air dalam tanah dengan cairan pada saluran xilem. Tekanan akar maksimum 2 atm hanya mampu menaikkan air sampai ketinggian 21 meter. Yang kedua, teori kapilaritas. Kapilaritas merupakan gejala yang timbul akibat interaksi antara permukaan benda padat dengan benda cair yang menyebabkan gangguan terhadap bentuk permukaan cairan yang semula di dalam pipa yang kecil. Hal ini menyebabkan naiknya permukaan cairan. Hal ini disebabkan karena cairan ditarik oleh dinding bagian dalam pipa oleh gaya adesi. Secara visual, hal ini terlihat dari bentuk permukaan cairan meniskus di dalam pipa. Kemudian tinggi permukaan cairan yang di dalam pipa kapiler sangat tergantung pada diameter pipa kapiler tersebut. Yang ketiga, teori kohesi. Ada 3 elemen dasar dari teori kohesi untuk menjelaskan pergerakan vertikal air dalam tubuh tumbuhan, yaitu tenaga pendorong driving force, hidrasi pada lintasan yang dilalui, dan gaya kohesi antara molekul air. Yang terakhir, teori sel pemompa. Pada abad ke-19 diyakini bahwa pergerakan vertikal air dalam akar ke daun adalah karena adanya peran sel-sel khusus yang berfungsi memompakan air ke atas. Sel ini diperkirakan berada pada setiap interval jarak tertentu dan pada posisi yang berurutan secara suksesif. Setiap sel pemompa bertugas memompakan air sampai pada posisi sel pemompa yang berada di atasnya. Hal ini berlangsung secara kontinu dari akar sampai ke daun. Akan tetapi hal kajian pneumatis yang diteliti gagal menemukan keberadaan sel-sel pemompa ini. Maka dari keempat teori tersebut dapat kami simpulkan bahwa teori yang mampu untuk menjelaskan pergerakan vertikal air di dalam pembuluh xilem adalah teori kohesi yang didasarkan atas 3 konsep, yakni adanya perbedaan potensi air antara tanah dan atmosfer sebagai tenaga pendorong, adanya tenaga hidrasi dinding pembuluh xilem yang mampu mempertahankan molekul air terhadap gaya gravitasi, dan yang terakhir adanya gaya kohesi antara molekul air yang menjaga keutuhan kolom air di dalam pembuluh xilem.